Shalom, Halo, ketemu lagi kita. masih dengan kita bertiga. Ya, kembali kita dalam program Bible Talk kita. Seperti biasa, kita bakalan ngobrolin soal hal-hal yang keseharian, tapi tetap dari segi kekristenan gitu ya, dari segi Alkitab. Kalau teman-teman Bapak Ibu mungkin juga ada mau saran kah, misalnya mengangkat topik pembahasan tertentu yang mungkin menarik atau mengganjal gitu, kepingin untuk kita diskusikan di sini, boleh silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan coba untuk bawakan dan diskusikan di sini. Nah, hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang judul temanya kesederhanaan dalam kekristenan. Wih. Mantap nih Nah, tapi waktu pilih temanya. tema ini pun ada kayak langsung kepikiran gitu saya, kesederhanaan dalam hidup kekristenan gitu. Kayak kelihatannya bagus gitu ya, maksudnya harusnya seperti itu gitu kan, kesederhanaan di dalam kekristenan. Tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang kayak di akun-akun sosial media, banyak tuh yang suka ngepost, oh ini hamba Tuhan, hartanya segini bla 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 gitu. Maksudnya ibaratnya menampilkan Glamor. ya sisi yang berbeda gitu Berbeda. dari kesederhanaan di dalam kekristenan ini gitu. Tetapi waktu saya baca-baca dan sebagainya, kan isinya orang komen-komen gitu ya, berdebat dan sebagainya. Ada satu juga yang bikin terus kepikiran juga sama saya gitu. Kan kalau punya duit, punya harta, lebih bisa gampang jadi berkat buat orang lain. Terus kayak Bener juga juga, gitu ya. kan. Maksudnya ya masuk akal juga nih, kalau mau jadi berkat buat orang lain paling mudah ya Harus materi. materi. Ya. Itu udah paling simple, paling instan gitu kan. Bener juga nih. Ya, terus jadi menarik gitu angkat tema ini, kayak sebenarnya dari definisi dulu deh gitu ya, biar kita mungkin nggak pusing-pusing. Sebenarnya kesederhanaan di dalam kekristenan tuh harusnya yang seperti apa sih kalau menurut Bapak Rana sama Bu Gem? Kalau kesederhanaan dalam versi Kristen gitu, gaya Ya. hidup Kristen. Kalau kita lihat kesederhanaan kan biasa identik dengan rendah hati, ya enggak? Ya kan? Rendah hati. Ya Rendah kan? hati. Nah, terus kesederhanaan itu juga berjalan dengan kasih, itu ada kesederhanaan itu juga gitu. Dan namanya pelayanan itu harus didasari dengan kesederhanaan. Dalam arti ya nggak usah cari biar orang lihat gitu, nggak usah cari hormat buat diri kita sendiri. Itu kalau aku. Kesederhanaan.
Nah, ini sebenarnya nyari maksudnya aja sudah Etimologinya. Gini deh. sederhana. Gini Sederhana tahu gue cuma rumah makan Padang. Wah. Terus saya punya fakta menarik nih. Fakta menarik soal tentang restoran sederhana. restoran. Ternyata restoran sederhana Ada tiga tiga. macam. Ada tiga macam. Tergantung yang mana Ada yang mau SA. masukin. Dia ada kodenya, ada SA, ada SB, Ada. Satu lagi SL ya. saya lupa deh. Tapi yang tunjang enak yang mana? Pokoknya jadi yang kalau ini apa SA ya? Yang asli. Yang asli. Iya sederhana asli. Oh, itu jadi SA. benar-benar dia Dari sederhana, awalnya, resepnya. resep masih sama, apa Oh, segala macam gitu. Sampai paham loh dia. Nah, itu intermezzo. Tapi balik lagi maksudnya kita di soal kesederhanaan gimana Pak Prana? Iya. Yo balik lagi ditanya. Enggak, kalau ini sebenarnya mengacu ayat pembahasannya dari Matius 6. Betul. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ya itulah perikopnya hal mengumpulkan harta. Jadi dibilang ya janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Nah, ini dari ayat sini terus muncul ya itu tadi soal kesederhanaan di dalam kekristenan gitu. Maksudnya ada orang-orang yang maksudnya berpendapat di luar sana Kristen itu harus kan ada ya kalau nggak salah aliran atau apa sih maksudnya yang Nggak boleh dandan, nggak yang boleh. menderita gitu. Jadi ibaratnya Ekstrim kiri, ekstrim kanan ya, gitu. Maksudnya yang kalau Kristen itu harus sebisa mungkin Menderita. sederhana gitu ya, bahasa halusnya sederhana gitu. Nah maksudnya ya itu makanya saya tanya dulu kalau menurut Pak Prana kan gitu dong maksudnya Iya. masuk kan sama hal mengumpulkan harta ini. Nah kalau dari menurut Pak Prana sendiri bicara tentang kesederhanaan di dalam Kristen ini tuh seperti apa sih? Apakah maksudnya ya sampai harus sebegitunya kah atau Kalau menurut saya sih sederhana tergantung tempatnya juga sih Bil. Karena kan di dalam Alkitab juga banyak orang tokoh-tokoh Alkitab orang kaya. iya Kayak Abraham orang kaya. Terus justru dia memberkati sekelilingnya tuh Abraham karena kekayaannya. Ayub pun malah kayaknya banget ya? iya, malah kayaknya banyak. Ayub pun kaya. Kaya. Bahkan saking kayanya kalau dia merasa anaknya berbuat dosa, dia mengadakan Iya. pesta berhari-hari. Kan itu menunjukkan juga bahwasannya gue punya loh. Tapi kalau menurut saya masalah kesederhanaan dalam kekristenan ya oke lah lu punya kaya, tapi jangan sampai orang Menjadi orang syak gitu. membuat orang menimbulkan kesan bahwasanya lu tuh sombong Ya. gitu loh. Kita bisa membuat diri kita oke gue kaya, tapi orang bilang bahwasanya gue terberkati dengan kekayaan lu gitu loh. Kalau menurut gue sederhana tuh seperti itu. Karena ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga kayak gue bilang tadi, Abraham, Ayub kaya, tapi mereka bisa memberkati gitu loh Bil. Iya, berarti nah ini jadi lebih jelas. Gitu ya. Maksudnya berarti sederhana yang di sini yang dimaksud itu sebenarnya bukan soal Materi. pengurangan materi, tetapi lebih ke mana? Lebih ke Lebih pemakaiannya. Ke hal batiniah kali ya. Gitu loh Bil, jadinya kalau menurut gua. Ya justru tentang ini ya fokus pada tergantung fokusnya kemana gitu ya. Kayak ya tadi Pak Prana bilang kalau misalnya orang tadi baca misalnya tentang Abraham gitu kan, ada dua sudut pandang gitu kan, maksudnya yang bisa kita ambil tergantung dari mana kita memfokuskan ngelihat motret si sih Abraham. Abraham gitu kan. Kalau misalnya kita fokus sama Abrahamnya ya lebih banyak ke bagaimana dia imannya dan sebagainya gitu dibandingkan dengan harta yang dia miliki. Iya. Gitu. Kayak waktu misalnya dia ngebantu ponakannya Lot ya. Kan waktu itu kan karena dia kaya, banyak tentaranya, dia bisa nolong juga gitu loh Phil jadinya.
tergantung kita menggunakan kekayaan kita juga sih sebenarnya kalau masalah penggunaan apa namanya kekayaan gitu, berkat yang dari Tuhan. Iya, makanya mungkin itu juga yang kalau orang-orang bilang kita mesti bisa membedakan namanya kebutuhan sama keinginan. Iya. Kalau menurut Bugem gimana tuh soal Kebutuhan dan keinginan. kebutuhan dan keinginan? Ya namanya manusia, selama kita masih di atas muka bumi ini, emang tuh keinginan daging Masih. sering muncul. Iya. Keinginan mata, apalagi dulu saya inget banget suka diiniin sama papa. Ini anaknya keinginan matanya nih gede banget gitu. Jadi kalau diajak jalan-jalan ke mall gitu sama papa selalu, "Pa, mau ini, Pa," gitu. Terus akhirnya jadi beli gitu kan. Ntar sampai di rumah belum tentu dipakai ya. Nah, itu yang suka dibilang keinginan mata. Nah, kan Tuhan bilang keinginan daging, keinginan mata itu bukan dari aku gitu. Kita harus bisa nguasainnya. Jangan sampai kita kemakan sama itu. Nah, soal itu ya kita akhirnya mesti benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, minta Tuhan yang kuasain bener-bener gitu. Kalau enggak susah. Namanya keperluan sama keinginan itu biasanya ini nih keinginan, walaupun ini sebenarnya keinginan, tapi kita bilang ini keperluan gitu. Akhirnya jadi kebeli lagi gitu. Padahal itu hanya keinginan, bukan keperluan. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu, Phil. Ya memang kadang-kadang untuk menyatakan ini keinginan apa keperluan, kadang-kadang jadi egonya kita sendiri gue yang nilai ya. Kalau menurut gue ini sih keperluan, jadinya beli juga. Perlu buat diri sendiri gitu kan. Ya itu. Tapi berarti harusnya bisa dong soal keperluan dan kebutuhan ini bukan hanya sebatas tadi pembagian beli atau enggak, tetapi bisa juga keinginan sama kebutuhan tentang yang kita cari. Maksudnya berarti bisa dong, harusnya kita tahu kebutuhan kita itu yang rohani, sedangkan keinginan kita itu yang materi. Ya kan? Jadi harusnya kalau misalnya kita mau jujur ya nggak sekedar sebatas kebutuhan atau keinginan di dalam hal materi aja gitu, tetapi di dalam hidup kita juga mungkin itu tadi harusnya bicara tentang kesederhanaan di dalam kesederhanaan dalam kekristenan dan gaya hidup itu ya tadi kita bisa memilah bahwa kebutuhan kita itu yang mana gitu, apakah materi harta di bumi atau harta di surga gitu ya. Bener nggak? Ya benar, kalau menurut saya benar, Pil. Karena kalau kita kembali lagi kayak saya tadi bilang, Abraham dari kekayaannya pun memberkati orang, kan berarti kan dia menggunakan kekayaannya itu untuk memberikan kemuliaan, jadi berkat, ya kan, jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Ayub pun gitu, dia menggunakan berkatnya untuk ibaratnya kalau dia mengadakan pesta motong hewan-hewan itu kan untuk menghapus kesalahan anak-anaknya kalau mereka berdosa, kan berarti korban untuk bakarannya itu. Jadi mempergunakannya juga gimana gitu, Pil, yang bagus gitu. Boleh sih kaya gitu. Tapi pergunakan hartanya sebijaksana mungkin. Iya, makanya tapi ya ini maksudnya menarik yang bikin pernah itu kan kita kalau nggak salah ini belajar di kuliah ya apa sih yang tentang yaitu Kristen itu harus ekstrem kiri ekstrem kanan, yang satu diberkati banget gitu. Mungkin ya ini dari tadi pembacaan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 itu ya, di mana dibilang janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gitu. Maksudnya mungkin tapi itu kalau balik lagi lah, ini lebih ke arah lebih dalam lagi. Kalau menurut Pak Prana dan Bugem, kayak hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu sebenarnya ya boleh nggak, maksudnya mencari harta di bumi. Nah, definisi mencari harta di bumi ini sebatas sejauh mana sih gitu, maksudnya apalagi sebagai pelayan Tuhan gitu. Ayo Bugem, pelayan apakah kalau misalnya sebagai pelayan Tuhan, terus apalagi kita baca ayat ini jangan mengumpulkan harta di bumi, apa benar-benar terus
nggak boleh Kerja, nggak boleh gitu ada ya. Keinginan. untuk ya itu untuk cari duit itu, apakah sampai segitunya, apa bener-bener udah pokoknya Mungkin berserah maksud sama Tuhan Tuhan. buat tiap orang tuh beda-beda kali ya. Ini dijawab berdasarkan pengalaman aja ya. Iya. Sejak The Way ada gitu kan, berapa kali tuh Paseh pernah, dia bukan untuk keinginan diri sendiri. Awalnya dia berusaha itu untuk ada kebutuhan-kebutuhan gereja yang harus dipenuhi gitu kan. Jadi bukan buat pribadi. Dia mau jalanin usaha itu untuk gereja, untuk supaya The Way ini terus jalan gitu. Tapi setiap kali usaha berakhir dengan gak jalan gitu. Bukannya ya pokoknya nggak jalan ya, kayak bener-bener nggak ada flow-nya sama sekali gitu. Itu nggak cuma satu gitu, berkali-kali begitu. Nah terus saya lihat, apa bener emang kalau hamba Tuhan itu kita udah serahin hidup sama Tuhan, ya Tuhan yang pelihara. Dalam arti Tuhan kasih segini, ya itu cukup untuk saat ini gitu. Keperluan yang harus keluar ya cuma segini gitu. Tapi kalau pas Tuhan kasih lebih, ya itu memang sarana yang Tuhan kasih untuk lagi lebih gitu. Tapi kalau memang enggak, ya kita nggak perlu ngada-ngadain gitu. Salah nggak kalau kayak gitu? Cuma aku lihat dari berkali-kali aku udah ngomong gitu sama Paseh, ya doa deh gitu, Tuhan izinin. Iya kan ini bukan buat gua, kata si Paseh. Maksudnya bukan buat diri dia gitu, dia lakukan ini buat pelayanan gitu. Dan bahkan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah juga gitu. Nah tapi balik lagi, kok berkali-kali kayak Tuhan nggak izinin gitu, nggak berjalan mulus, semuanya ya udah berhenti gitu aja gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? tapi kalau menurut saya memang kan ada pengalaman yang seperti itu ya, Bu, dalam pelayanan. Tapi kalau kita balik lagi ke dalam firman Tuhan kan kayak Paulus saja. Paulus itu kan tukang tenda juga kan, Iya. sebenarnya kan dia pengusaha juga kan, bisa dibilang lah. Dengan kata lain dia bisa melakukan pekerjaan yang mengumpulkan harta, dan dengan apa yang dia dapatkan itu dia bisa melakukan pelayanan ke sana kemari gitu loh, Iya. Phil. Jadi mungkin kalau berrelasi dengan yang tadi Matius itu yang pengumpulan harta, mungkin beda dengan maksud dengan Paulus. Kalau Paulus kan mengumpulkan harta untuk pelayanannya dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau yang Matius ini mungkin kalau menurut saya Menimbun mengumpulkan kekayaan. harta, menimbun kekayaan untuk kita nggak khawatir, untuk kita mendapat pandangan di depan orang, merasa diri kita lebih. Nah itu yang nggak boleh kalau menurut gua, Pil. Iya. Kalau misalnya untuk pekerjaan Tuhan, Paulus melakukan itu, ngumpulin harta-harta, dia bisa kemana, Korintus segala macam pelayanannya gitu, Pil. Iya bener sih, setuju. Tapi ya itu ya yang sering jadi ini juga, bisa jadi juga awalnya begitu bener. Iya, tapi kalau udah banyak Tambah akhirnya banyak, jadi lama-lama hilaf gitu. bisa jadi lain juga kayak gitu kan. Iya. Iya, nah itu makanya tadi ya, maksudnya benar-benar penting buat ya ini tadi kita diskusi bincang-bincang ini, salah satunya seperti ini gitu kan. Mungkin ketika kita baca ya ada beberapa dari kita yang mungkin salah persepsi kah, salah bertanya, tetapi kalau didiskusikan seperti ini ya jadi jelas juga gitu. Iya, betul. Iya. Nah, tapi tadi balik lagi udah ditambah soal mengumpulkan harta tadi, selain motivasi atau tujuan pun, tapi kadang-kadang gaya hidup. Nah, gaya hidup ini mungkin orang ini nggak ada tujuan gitu, maksudnya mau nimbun harta atau segala gimana itu, tapi gaya hidupnya ini yang salah gitu. Namanya apa? Hedonis ya? Hedonis atau konsumerisme. Nah, ini gaya hidup seperti ini pasti ada inilah ya, maksudnya mempengaruhi ya, maksudnya kehidupan kerohanian, spiritualitas gitu, ada hubungannya nggak kira-kira? Kalau menurut, kalau gaya hidup kan yang mempengaruhi kan biasanya kan lingkungan ya, Pil. Lingkungan ya, tergantung lingkungan kita juga. Walaupun kita hamba Tuhan, kita misalnya nih gabung dalam lingkungan hamba Tuhan yang jemaatnya banyak, pasti kan bajunya mereka beda-beda lah, HP-nya aja beda mungkin yang hamba Tuhannya.
uh, banyak jemaatnya megangnya merek Nokia. apa, yang misalnya yang misalnya jemaatnya sedikit megangnya apa, pasti kan akan mempengaruhi apa yang hamba Tuhannya yang merasa jemaatnya dikit nanti ya nggak tahu ya, mungkin ada atau enggak, mungkin dia berpikir waduh gua merasa nggak dipakai Tuhan nih, jemaat gua dikit. Ya itu gaya hidup juga seperti itu juga akan mempengaruhi juga Pil. Kalau ada juga oknum-oknum hamba Tuhan yang karena merasa jemaatnya banyak, penampilannya harus oke, biar gue kelihatan gue dipakai Tuhan. Dan jadi terjadi persaingan dengan seperti itu, dengan apa namanya gaya hidup itu jadinya nggak benar juga kalau menurut saya, Pil. Gitu kalau menurut saya, Pil. Kalau aku kayak lagi tuh pasti pernah cerita kan dia ke daerah, Mm-mm. terus jemaatnya mungkin gitu dia barengan jemaat, terus tempat ibadahnya pun kayaknya gimana Mm-mm. nggak seperti kita gitu nyaman atau Mm. gimana. Tapi handphonenya lebih keren dia dibanding pasien, sampai pasien apa Minder. malu Malu. dia mau keluarin handphone, aduh malu dia bagus banget gitu. Nah kalau kayak gitu berarti kan namanya gaya hidup balik lagi tergantung pribadi Tergantung masing-masing pribadi. juga. Kalau misalnya kita udah biasakan diri untuk apa adanya di hadapan Tuhan, Tuhan kasih apa, even Tuhan berkati berlimpah sekalipun, yang dia kenakan yang dia gunakan selain dari apa Lingkungan. juga, gitu. Ya pasti kan ini apa adanya Iya, aja. seperlunya aja gitu Iya. ya, Bu ya. Nggak yang itu nggak yang hedon gitu gitu. Tiap ada handphone baru langsung ganti dan ya balik lagi juga ada pengaruh Pribadi masing-masing. Ya, kalau tadi berarti kesederhanaan ini bicara soal tentang gaya hidup Mm-mm. dan juga fokus kita gitu ya, apa yang kita fokuskan gitu. Nah, tetapi bisa nggak sih, maksudnya apa di ini bagaimana cara mengatasi orang apa kalau misalnya kita punya itu tadi gaya hidup yang ikut-ikutan mempentingkan Penampilan. pendapat orang orang. sekitar kita tentang ini kita gitu. Kalau dari Pak Prana dan Bugem, kira-kira solusinya apa sih, maksudnya buat ya orang-orang yang seperti ini gitu, maksudnya kalau misalnya mereka mau nggak mau kayak begitu lagi gitu. Iya, Bu. kalau kita apa adanya, orang suka gibahin kita nggak? Adanya. Maksudnya ya kita apa adanya gitu. Tapi kalau orang gibah mah Gimana kita juga diomongin. ada aja. Nggak, maksudnya paling nggak kan dia dia orang yang ada paling gitu doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang meweter ya si gibahnya tuh lebih gitu. lebih dalam, maksudnya jadi orang lebih lihat kita kalau kita benar-benar mengundang perhatian itu gitu. Orang jadi kok ini ya dia dan dia gitu. Kayak gitu kan lebih diguncingkan kalau ininya. Nah, lebih baik ya apa adanya sesederhana yang kita bisa aja. Ya. Apa sih gitu maksudnya. Ya untuk menghindari gaya hidup sebenarnya ya, Pil, kalau menurut saya mati pilih lingkungan juga sih, pilih teman juga. Kalau misalnya kita bergaulnya sama yang terlalu ke atas, nah jadi nanti kita kepaksa gitu loh, kepaksa akhirnya melakukan hal-hal yang nggak baik gitulah. Karena teman gua paling nggak kalau sesama hamba Tuhan, waduh hamba Tuhan tempat gua bergaul nih hamba Tuhan yang jemaat-jemaatnya banyak, walaupun nggak dipungkiri loh, Pil, kadang saya juga pernah ngomong sama hamba Tuhan yang lumayan lah, lu kok gue lihat kayaknya dandanan lu mahal-mahal semua, ini bukan dari gua bro, ini jemaat gua yang ngasih, karena dia jemaatnya orang kaya semua, jadi kan karena mereka punya jemaat yang kaya, duitnya banyak, jadi kalau mau ngasih yang kecil kayaknya nggak enak. Jadi nggak semua yang dia dikasih yang branded, nggak semua yang dipakai dia itu ternyata dia pakai Beli. duit dari jemaat, tapi diberikan sama jemaat gitu loh. Ini bukan gua yang beli, ya nggak kita salahin juga sih. Kadang-kadang kita yang berkonotasi bahwasanya wah itu
pakai duit persembahan lagi, jangan-jangan belinya padahal mah jemaat yang ngasih gitu. Jadi tergantung lingkungan juga, kita juga Pil, kalau misalnya kita kebawa sama lingkungan yang terlalu ke atas, ya salah kita juga. Kita bisa ngatur diri kita lah gimana caranya. Kalau kita ini hamba Tuhan, kita bisa ngebawa diri kita juga di mana kita dan gimana kita mau membawa diri kita. Gitu juga sih menurut gua. Iya, sama kalau menurut saya pribadi juga udah paling inilah, maksudnya paling dasar dia punya ini ya, hidup yang bersyukur. Ini memang bersyukur, benar. Itu udah ya inilah maksudnya namanya manusia gitu ya, nggak pernah ada Puasnya. puasnya. Itu memang gitu kayak teman saya juga ada beberapa ya, bisa dibilang ya udah lumayan gitu kan, pekerjaan udah jauh lah di atas rata-rata gitu kan, tetapi ya tetap gitu masih cari yang lebih lagi, lebih lagi gitu. Ya sebenarnya nggak salah sih untuk upgrade diri dan sebagainya, cuman kalau kadang-kadang kalau dilihat dari sisi yang negatif ya kan itu ya, maksudnya orang ngelihat kayaknya lu udah ini Cukup gitu udah ya. oke banget kok masih gimana banget gitu, orang yang malah jadi jatuhnya jadi batu sandungan gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau kita hidup bersyukur gitu kan, biasa kalau orang bersyukur kan ekspresif gitu ya. Maksudnya kelihatan. Gitu. Maksudnya mensyukuri apa yang dia punya, apa yang ada, jadinya nggak kelihatan kayak ditunjuk-tunjukin gitu. Karena banyak juga kan orang-orang yang kita lihat justru kayaknya biasa aja gitu kan, ternyata malah ya itu punya harta yang lumayan gitu. Nah tapi ya itu kalau misalnya plus minus kayak tadi dibilang punya harta lebih mudah untuk memberkati. Tetapi kalau menurut saya untuk jadi berkat yang sebenarnya memberkati gitu dalam bidang pelayanan atau sebagai kesaksian hidup, itu justru dengan kesederhanaan itu nggak sih? Maksudnya kalau kita pribadi yang sederhana, yang lebih banyak bersyukur gitu, ketimbang kita ketemu orang yang banyak uang tuh lebih diberkati ngelihat orang yang sederhana tapi dia bisa mensyukuri hidupnya. Setuju atau enggak? Kayak tadi tuh ngelihat teman saya, maksudnya ya kelihatannya udah mapan gitu, tapi gitu kelihatan maksudnya masih cari yang lebih gitu, dibandingkan kita jadi pribadi orang yang ya sederhana apa adanya, tetapi ekspresi bersyukurnya tuh kelihatan gitu, terus sukacita gitu. Lebih memberkati yang sederhana itu, apa enggak sih? Setuju atau enggak? Iya, kayak lebih ibaratnya lebih jadi berkat gitu. Maksudnya kalau lihat orang kaya kan Memberkati. yang timbulnya malah kebanyakan tuh kayak, wih enak ya punya rumahnya ini apa segala macam. Tapi kalau ngelihat orang yang sederhana terus tapi hidupnya bersyukur, sukacita, kok dia bisa ya gitu. Maksudnya hidupnya ya sebenarnya biasa-biasa aja gitu, tapi itu kok kayaknya happy terus gitu. Jatuhnya tuh jadi lebih orang diberkati gitu, jadi penasaran, ibaratnya lebih membuka pintu buat kesaksian. Ya memang sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing juga sih, Pil. Ada juga kan orang yang banyak berkat, semakin banyak memberkati juga. Tapi ada juga orang yang walaupun dia nggak begitu banyak berkat, tapi dia bisa mensyukuri kayak yang lo bilang tadi, justru juga menjadi berkat juga. Jadi tergantung orangnya juga. Kayak di Alkitab kan juga ada tuh yang janda miskin yang ngasih sekecil pun itu Tuhan lihat kan jadi berkat juga buat kita. Jadi bisa menjadi pelajaran kita bahwasanya sedemikian kita, bagaimanapun kita, kalau kita memberi walaupun sedikit, itu akan memberkati juga gitu loh. Jadi ya tergantung kitanya juga, kalaupun kita mau menjadi berkat sama
buat orang lain, bagaimanapun kita ya kita bisa membawa diri kita juga menjadi berkat di antara lingkungan orang-orang yang lain. Memang sih sebenarnya kalau kita banyak berkat kita semakin bisa memberi, tapi ada juga orang yang yang apa namanya yang banyak berkat susah juga memberi kan, milih-milih lah, biar dilihat orang lah gimana caranya, itu justru malah nggak jadi berkat. Ya tergantung dari pribadi-pribadinya sih Pil, kalau menurut saya Pil. Wah, sebenarnya kalau pribadinya kita udah lupa dengan Berkat Tuhan. otomatis kan Tuhan bilang akan mengalir aliran air. Iya, ucap syukur ya. Yang kedua, beda. Walaupun mungkin berkatnya nggak lagi bocor, nggak lagi berlimpah, tapi karena kita udah ada ucapan syukur, udah tahu Tuhan baik sama kita, tapi ya ini kalau bersaksikan segala macam, ya akhirnya ucapan syukur itu yang akhirnya membuat kita apa adanya. Sederhanaan itu yang bisa membuat kita tetap bersyukur, terhappy, walaupun keadaannya apa. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya cara kerja Roh Kudus itu ya Pil, walaupun kita nggak terlalu berlebih, tapi kalau dalam keluarga itu ada ucapan syukur memang terbawa sih dalam kita berkomunikasi sama orang, berjalan, orang justru lihat kok kayaknya nih orang kok nggak pernah ada masalah hidupnya ya, padahal mungkin orang yang lihat kita itu tahu padahal dia nggak begitu kaya banget, cuman kok kayaknya semua bisa tercukupi gitu. Ya itu tadi Pil, menurut saya ada memang kita bawa dan juga ada roh dalam kita, dalam diri kita yang membuat terpancar kelihatan bahwasanya pengucapan syukur itu terjadi dan percaya bahwasanya Tuhan mencukupi gitu loh Pil. Ya, jadi ya setuju ya. Berarti artinya kesimpulan hari ini bicara tentang kesederhanaan di dalam kekristenan ini bukan tadi soal pengurangan materi kah atau nggak punya harta, semua dijual-jualin, nggak perlu kerja dan sebagainya. Tetapi bicara tentang kesederhanaan di dalam Kristen ini balik lagi tentang hati ya, hati dan fokus kita gitu. Kalau misalnya kita benar-benar memfokuskan diri kita itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya itu kesederhanaan itu yang Tuhan inginkan gitu ya. Jadi benar-benar apapun yang kita lakuin tadi bersyukur. Jadi bukan semua apa yang kita punya, dan yang pasti itu apa yang kita punya bukan hasil kerja keras kita sendiri. Itu yang paling utama gitu. Karena kalau udah kita beranggapan bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu hasil kerja keras kita, nah itu yang nanti bakal menghancurkan tadi kita, memfokuskan diri. Berarti gue kerja keras dan sebagainya, akhirnya fokusnya jadi ke situ gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi bersyukur, sederhana di dalam hati kita, fokus kita hanya Tuhan, ya kita bekerja tetap bekerja gitu. Ya, apapun yang kita lakukan tetap yang terbaik, tapi kita lakukan terbaik buat Tuhan itu. Dan kalau hasil dari pekerjaan kita itu memberkati, ya jadinya berkat itu pun nantinya kita bisa sukacita buat berkatin orang lain. Betul. Itu aja bincangan kita pada kesempatan kali ini. Sip. Sampai jumpa lagi di Bible Talk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.